Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marni. Saya dari Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi PGSD tingkat 4. Di sini saya memperjelaskan tentang hakikat HAM, jenis HAM, dan karakter HAM. Hak adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kewajiban, kebebasan, dan kekuasaan, dan sebagainya. Hak umum adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Hak ini diperoleh tidak dengan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi hanya karena dia itu manusia. Karena HAM didefinisikan secara umum sebagai jenis hak yang dimiliki seseorang karena dia itu manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Pengertian tersebut mengandung implikasi bahwa tidak semua jenis hak termasuk HAM, atau HAM hanya mencakupi sebagian kecil dari hak. Kemudian adapun jenis-jenis HAM, yaitu yang pertama hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu dari setiap orang untuk memperoleh kemerdekaan dan kesamaan derajat atau kesederajatan seperti hak atau kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat, menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama, bepergian, berkunjung, dan berpindah tempat, memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut. Yang kedua itu jenis HAM, hak asasi ekonomi atau property rights, dari setiap orang untuk memperoleh peluang yang sama dalam kehidupan ekonomi. Hak ini mencakupi kebebasan dalam membeli, kebebasan dan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam memiliki sesuatu, kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan dalam melakukan transaksi dan dalam bekerja. Dan yang ketiga adalah jenis hak asasi politik atau political rights, dari setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan dan kehidupan politik seperti hak untuk ikut dalam suatu pemilihan. Contohnya itu pemilihan presiden dan kepala daerah. Dan dalam kegiatan pemerintahan, kebebasan dalam mendirikan partai politik dan membuat organisasi-organisasi pada bidang politik, serta dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Adapun karakteristik HAM, yaitu HAM adalah hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Hak ini didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi atau diyakini sebagai manusia. HAM sering disebut sebagai hak kodrat atau natural rights karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. HAM mengandaikan sejumlah kapabilitas kemanusiaan seperti akal budi, kehendak bebas, kemampuan bermasyarakat, dan sebagainya. Adapun karakter HAM sebagai berikut. Yang pertama, individu dan kolektif, yaitu berlaku untuk individu maupun kelompok. Yang bagian pertamanya itu hak individu. Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Contohnya, hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk atas persamaan di hadapan hukum. Hak-hak ini berlaku untuk setiap orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Yang kedua itu hak kolektif. Hak kolektif yaitu selain hak individu, ada juga hak-hak yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa, hak minoritas untuk mempertahankan identitas budaya mereka, atau hak masyarakat adat untuk mengolah sumber daya alam yang di wilayah mereka. Hak-hak kolektif ini penting untuk menjaga keberagaman dan keadilan dalam masyarakat.
Contoh konkretnya, hak atas pendidikan adalah contoh yang baik untuk menunjukkan bagaimana HAM dapat bersifat individu dan kolektif. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, hak ini juga terkait dengan hak kolektif suatu masyarakat untuk memiliki sistem berpendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ciri dari karakter dari HAM yang kedua adalah independen atau saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang terdiri dari yang pertama, keterkaitan antar hak. Hak-hak asasi manusia saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, hak atas kesehatan terkait erat dengan hak pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan yang bersih. Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan yang layak, mereka mungkin kesulitan untuk akses layanan kesehatan yang baik. Dan yang kedua itu, tidak dapat dipandang secara terpisah. Hak asasi manusia itu tidak dapat dipandang secara terpisah. Pelanggaran terhadap satu hak seringkali berdampak pada hak-hak lainnya. Contohnya, diskriminasi gender dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Kemudian contoh dari karakter yang kedua ini adalah yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas keamanan merupakan contoh lain dari keterkaitan HAM. Seseorang berhak untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi kebebasan ini harus dibatasi jika mengancam keamanan orang lain. Dan karakter HAM yang ketiga adalah tidak dapat dibagi-bagi, dalam arti tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang terdiri dari yang pertama, kesatuan yang utuh. Hak asasi manusia merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi. Semua hak asasi manusia memiliki nilai yang sama dan tidak ada satupun yang lebih penting daripada yang lain. Yang kedua, perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan yang menyeluruh, tujuan dari perlindungan HAM ini adalah untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi setiap individu. Oleh karena itu, semua hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Contoh konkret dari karakter yang ketiga ini adalah hak atas kehidupan dan hak atas kebebasan. Dua hak yang saling melengkapi. Seseorang berhak untuk hidup, tetapi kehidupan itu harus dijalani dengan bebas. Pembatasan kebebasan yang berlebihan dapat mengancam hak untuk hidup secara layak. Dan yang ketiga adalah DUHAM. DUHAM yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah sebuah dokumen internasional yang sangat penting karena memuat secara komprehensif hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu di dunia. Dokumen ini sering disebut sebagai Magna Carta untuk kebebasan manusia di abad 20 ke-20. DUHAM disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM ini dilandaskan hukum internasional karena DUHAM menjadi landasan hukum internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya telah menjadi acuan bagi bangsa negara dan menyusun konstitusi dan undang-undang. Yang kedua, DUHAM sebagai standar universal. DUHAM menetapkan standar universal mengenai hak asasi manusia yang berlaku untuk semua negara dan semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran, atau status lainnya. Dan yang ketiga adalah DUHAM sebagai inspirasi bagi perjuangan HAM. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi banyak gerakan dan individu yang memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dokumen ini memberikan dasar moral atau hukum bagi perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Kesimpulan dari jenis, hakikat, dan karakter HAM adalah mencakup berbagai hak asasi manusia, mulai dari hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul, hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Mendirikan beberapa poin penting DUHAM antara lain